Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi Simak BMN. Aplikasi Simak BMN adalah singkatan dari Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara. Dan maksudnya adalah aplikasi yang dipergunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk dan keluar antar instansi, sampai dengan penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Pada video kali ini, fokus kita adalah persiapan dari awal tahun sampai dengan akhir tahun pelaporan. Untuk memudahkannya akan dibagi dalam 3 bagian, yaitu 1. Hal apa sajakah yang harus dipersiapkan oleh operator Simak BMN di awal tahun anggaran pelaporan. 2. Pekerjaan apa saja yang mesti dilakukan oleh operator Simak BMN setiap bulan. 3. Pekerjaan apa sajakah yang akan dilakukan operator Simak BMN setiap semester, baik itu semester 1 maupun semester 2. Baiklah, kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu hal apa sajakah yang harus dipersiapkan oleh operator Simak BMN di awal tahun anggaran pelaporan. Baiklah, kita masuk dahulu ke aplikasi Simak. Kita masuk ke modul user. Nah, ini adalah tampilan aplikasi Simak BMN modul user. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan oleh operator Simak BMN di awal tahun anggaran adalah pertama kali memastikan bahwa saldo awal tahun anggaran pelaporan adalah sama dengan saldo akhir tahun anggaran yang lalu. Jadi, kalau kita bicara saldo awal tahun anggaran yang berjalan adalah pertanggal 1 Januari 2020. Untuk melihatnya, kita pilih laporan, kita kemudian pilih laporan posisi BMN di neraca, kemudian kita pilih tanggalnya 01/01/2020, kita cetak. Ya, ini ada tampilan hasil saldo awal tahun anggaran berjalan pada tanggal 1 Januari 2020 dengan nilai 3.474.999. Nah, jadi kita bandingkan dengan neraca tahun yang lalu. Di sini udah saya langsung buat PDF-nya. Kan? Di sini laporan posisi barang milik negara di neraca per tanggal 31 Desember 2019 dengan jumlah 3.474.810 rupiah. Nah, jadi di sini sama. Kalau di sama berarti sudah clear, berarti sudah benar. Kemudian pastikan saldo awal tahun anggaran pelaporan adalah sama dengan saldo awal neraca SEIBA. Jadi untuk cross-checknya kita harus meminta kepada operator SEIBA berapa nilai neraca laporan saldo awalnya. Kalau disama berarti sudah benar. Kemudian yang bagian ketiga adalah pastikan bahwa aplikasi Simak BMN dan referensinya sudah update terbaru sesuai dengan tahun pelaporan. Biasanya setiap mau melakukan rekonsiliasi, pihak Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Perbendaharaan mengeluarkan aplikasi update-nya. Jadi perhatikan di sini versinya. Biasanya mereka akan mengeluarkan aplikasi itu. Jadi kita harus sesuaikan. Kalau mereka mengeluarkan update-nya, kita wajib update.
Karena kalau nggak kita update, nanti akan berpengaruh di hasil neraca laporan simak BNN-nya. Biasanya nanti ada yang tidak sesuai, entah neracanya ada selisih, atau enggak, datanya nggak terangkat semua, bisa jadi begitu. Ya, kita masuk ke bagian kedua, yaitu pekerjaan apa atau pekerjaan atau tugas apa sajakah yang mesti dilakukan oleh operator simak BMN setiap bulan. Itu bagian pertama adalah menerima transaksi dari aplikasi persediaan di bulan pelaporan. Misalkan kita bekerja di bulan Januari, biasanya ada file kirim dari aplikasi persediaan. Nah, contohnya seperti ini. Ini ya 3 CP dari ADK yang dihasilkan oleh persediaan dari bulan 1. Jadi file inilah yang bakal diterima oleh aplikasi simak BMN. Tujuannya adalah untuk menyamakan neraca antara aplikasi persediaan dengan aplikasi simak BMN. Kemudian cara menerimanya yaitu kita pilih utility, kemudian penerimaan dari persediaan, penerimaan tahun berjalan. Kemudian periodenya kita pilih periode bulan Januari, lokasi data kita cari di filenya, kebetulan foldernya adalah di Persedia 10 kirim. Kemudian kita pilih select. Setelah itu kita pilih proses. Oke. Selesai. Begitulah proses penerimaan transaksi ADK dari aplikasi persediaan di bulan pelaporan. Setelah itu, bagian kedua, hal yang dilakukan setiap bulan oleh operator BMN adalah mencatat atau mengorganisir barang milik negara apabila terjadi transaksi, misalnya pembelian ataupun transfer masuk ataupun transfer keluar antar instansi. Di sini akan saya cuma tampilkan cara penginputan pembelian, tapi tidak secara detail. Biasanya kalau ada belanja pembelian mobiler, metode penginputannya adalah melalui dari transaksi BMN, pilih perolehan BMN, kemudian pembelian. Nah, di menu ini adalah penginputan belanja mobiler seperti laptop, kursi, AC, peralatan komputer dan lain-lain. Ini sini pencatatan dalam pembelian. Kemudian kalau transaksi BMN, misalnya transaksi masuk, dia di perolehan BMN pilih transfer masuk. Nah, posisi ini adalah transfer dari instansi lain masuk dicatatkan di instansi kita. Oke, kemudian untuk dia transaksi keluar, kita pilih di penghapusan BMN, ini transfer keluar. Inilah pencatatan untuk transfer keluar berupa barang mobiler. Kalau dia untuk bangunan, biasanya di transaksi KDP. Nah, di sini agak panjang, jadi kita cuma menunjukkan saja menunya untuk transaksi belanja bangunan gedung. Oke, kemudian bagian ketiga, hal yang dilakukan oleh operator setiap bulan adalah mencetak laporan neraca simak BMN di bulan pelaporan. Nah, kita pilih di laporan, kemudian pilih laporan, kita pilih laporan posisi BMN di neraca. Nah, sebelum kita tadi kan kita kirim ke bulan 1 ATK-nya persediaan, kita sebelum kita ke 31 Januari kita cek dulu saldonya. 1. Oke, di
di sini dia posisi barang konsumsi adalah 0 di saldo awal. Nah, berarti belum ada penerimaan. Jadi di posisi akhir bulan pelaporan kita cek, kita pilih 31 bulan Januari 2020, kita proses. Nah, barang konsumsi. Nah, di sini sudah muncul bahwa persediaan di akhir bulan Januari per tanggal 31 Januari 2020 adalah sebesar 238.000. Oke. Berarti transaksi yang dikirim dari ADK persediaan sudah diterima di aplikasi Simak BUMN. Kemudian bagian keempat adalah mengirimkan ADK Simak BUMN ke Wakpah pada bulan pelaporan, yang tujuannya adalah untuk menyamakan neraca antara aplikasi Simak BUMN dengan aplikasi Saiba. Caranya adalah dari menu utility pengiriman ke Wakpah, kemudian kirim tahun berjalan, pilih periodenya, periode karena kebetulan di Januari, kita pilih bulan Januari. Lokasi data kita arahkan ke C BNKPB kirim, kita select langsung, kemudian kita proses. Nah, dia ada menu laporan begini. Data yang dikirim adalah BUMN 025 sekian jumlah rekod 2 periode Januari tahun 2020. Tutup aja. Oke, kita tutup. Ini register data rekod. Oke, selesai. Itulah proses pengiriman ADK dari Simak BUMN ke Wakpah. Oke, bagian terakhir adalah yang dilakukan oleh operator Simak BUMN setiap bulan pelaporan adalah membackup data Simaknya. Jadi kita membackup dari menu utility, pilih bagian backup. Nah, di sini arahnya ke saya kebetulan pernah backup di sini. Kemudian diproses. Nah, selesai. Oke. Tujuan dilakukan backup ini adalah untuk menjaga data. Mana tahu suatu misalnya aplikasi ini error ataupun kena virus dan tidak berjalan. Jadi kalau ada backupnya bisa kita akan kembalikan ke data yang terakhir kita kerjakan. Nah, kita masuk ke bagian 3, yaitu pekerjaan apa sajakah yang mesti dilakukan oleh operator Simak BUMN setiap semesteran, baik itu semester 1 maupun semester 2. Biasanya pekerjaan operator Simak BUMN di semester 1 dan semester 2 adalah melakukan pekerjaan bulanan. Bulanan yaitu menerima ADK persediaan, kemudian mencatat atau mengorganisir pembelian ataupun transfer masuk atau keluar di semester yang berjalan. Kemudian sebelum dicetak laporan ada dia penyusutan. Penyusutan inilah yang hanya dilakukan di semester, baik itu semester 1 dan semester 2. Dan ini tidak ada dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Nah, jadi caranya seperti ini. Sebelum kita mengecek di laporan, kita harus melakukan penyusutan dahulu. Pilih penyusutan adalah kita ambil di menu penyusutan, kemudian pilih penyusutan reguler. Nah, kalau di semester 1, kita pilih semester 1, baru dipilih proses. Yes. Keluar, barulah dicek laporan. Nah, nanti biasanya di semester 1 akan kita proses. Oke, di sini
penjusutannya akan bertambah. Kalau di saldo awal pasti akan beda selisihnya. Nah, situlah perbedaan pekerjaan operator di bulanan, pelaporan maupun di semesteran. Nah, kalau untuk di semester 2, lakukan penjusutan reguler di semester 2, lalu diproses. Cuma itu aja. Disitulah perbedaannya dengan kerjaan yang reguler bulanan dilakukan. Ya, demikianlah tutorial simak BMN. Semoga bermanfaat. Lebih kurang mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.